beberapa hari yang lalu telah diadakan turnamen Piala Bergilir Jejen Cup. Tujuannya untuk apa tuh Pak Jejen? Ya, itu sebetulnya bukan Piala Bergilir ya, karena kebetulan di salah satu gor yang kita di Semerapidul dua saudara biasa sudah ada jadwal main, jadwal olahraga yang tangkis dengan komunitas yang memang mereka sudah terjadwal di tiap malam Kamis, kemudian hari Jumat dan hari Minggu. Nah, kemudian ada gagasan dari teman-teman itu pas momentum ya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, biasa dengan diistilahkan Agustusan kan. Nah, mereka memberikan masukan-masukan, memberikan gagasan untuk melakukan ya pertandingan internal lah gitu kan, kayak home turnamen sebetulnya. Karena memang situasi pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi, walaupun alhamdulillah ya untuk di Kota Tasikmalaya sudah di level 3, artinya bisa melakukan aktivitas tetapi dengan sangat terbatas. Nah, dari gagasan dari teman-teman masukan itu kemudian ya kita merealisasikannya dengan melakukan turnamen atau pertandingan internal yang biasa dijadwal secara lokal kan. Walaupun ada stratanya, karena memang secara objektif bahwa dari teman-teman yang biasa itu ya dikategorikan oleh kita kategori kelas A, kelas B, kelas C kan gitu ya. Dan artinya kemudian setelah dihimpun ya diinventarisir dari seluruh teman yang punya jadwal di gor ini, ya kemudian ya dibangun gitu kan untuk pertandingan ini, untuk event itu ada 2 kelas. Kelas A dan B. Kategorinya yang dianggap lebih handal itu di kelas A kan itu. Walaupun itu dengan sistem sebagian ada yang dikategorikan individunya yang kebetulan punya kualitas bagus itu ya dengan mereka diberikan pasangan kan itu. Kalau yang lainnya dengan sistem dikocok gitu ya pasangannya, kalau dianggap yang setara. Nah, akhirnya terjelma gitu kan, untuk di kelas A ada yang menggandong lah gitu kan, ada yang memang hasil kocokan itu. Ya, di sana kemudian dibikin bagan ya untuk kelas A gitu kan, dari mulai babak penyisihan ya dengan dibagi 4 grup gitu kayak itu kan ya, dengan dimasukkan ya di masing-masing grup itu ada unggulan-unggulannya. Ada 4 grup dan kemudian ditandingkan dan diambil juara grup sama runner up-nya masing-masing grup. Itu usia berapa nih Pak? Itu sebetulnya umum ya, kemarin bukan dikategorikan pertandingan yang untuk prestasi sebetulnya kan, itu hanya hiburan. Kemudian teman-teman yang punya jadwal gitu ya di gor itu ya, karena event pada momentum ya Agustusan itu. Kemudian di kelas B nya juga sama itu kan, walaupun pesertanya lebih banyak gitu kan, yang dikategorikan dari aspek kualitas yang sedang-sedang lah kan itu. Dibikin juga itu ada di 5 grup dan diambil juga gitu kan juara grup sama runner up grup ya, untuk masuk pada 10 besar gitu. Itulah gitu kan sederhananya pada pertandingan itu, dan dilakukan sebagaimana waktunya pada jadwal bulu tangkis mereka kan itu. Maka dilakukan di setiap malam Kamis, kemudian Jumat dan hari Minggu. Dan alhamdulillah hari Minggu kemarin sudah masuk pada grand final, sudah menghasilkan juara. Itu saja pada penyelenggaranya kemarin. Dan kebetulan Pak Jejen sendiri kan sebagai Ketua PBSI Kota Tasikmalaya, walaupun cukupnya lokal atau kecamatan, apakah pertandingan ini akan diadakan rutin setiap setahun sekali atau bagaimana Pak? Ya sebetulnya untuk lokalan kebetulan ada jadwal main saya di sini gitu ya. Ini sebenarnya rutin, hanya eventnya momentumnya biasanya pada momentum
ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan gitu ya. Walaupun sebelum-sebelumnya juga event ini setiap tahun dilakukan ya. Kalau dulu kebetulan saya yang berinisiatif ketika situasinya normal gitu ya. Saya juga pernah beberapa tahun kemudian melakukan event pertandingan itu, dan skalanya ada yang open, kemudian ada yang lokal kan itu ya. Yang kelas A itu kelas 1 open ya, minimal itu di wilayah Priangan Timur ini gitu kan. Mereka bebas untuk membawa pasangannya kan itu ya. Artinya untuk melakukan itu tidak ada sidid lah gitu kan. Nah kemudian kalau untuk B ada sidid pasangan ya. Kemudian ada kategori yang disidid yang mereka yang tidak boleh main sama sekali karena memang dari aspek kualitasnya terlalu tinggi lah kan itu. Nah itu dulu seperti ya kebetulan inisiatif saya dengan teman-teman ya, karena sudah terbiasa itu dulu itu dengan eventnya dengan Gen Cup itu dulu kan itu. Ya kalau yang kemarin itu karena sudah terhenti kebetulan lagi masa pandemi gitu kan ya, kita mengambil di judulannya itu ya dengan dua saudara Cimerangkah kan itu. Terus Pak, bagaimana perkembangan atlet bulu tangkis Kota Tasikmalaya untuk saat ini Pak? Ya begini, itu sudah berjenjang ya, kebetulan saya selaku Ketua Umum PBSI Kota Tasikmalaya dan itu juga secara berkala kita melakukan evaluasi gitu ya, berkaitan dengan perkembangan atlet-atlet di Kota Tasikmalaya yang kebetulan berhimpun ada di 10 klub di Kota Tasikmalaya. Dan ya alhamdulillah lah gitu kan, walaupun dari aspek pembinaan kita belum optimal, belum maksimal karena memang ya itu kan harus menunjang beberapa aspek kan gitu ya, dari mulai sarana prasarana, kemudian juga dikombinasikan juga kan dengan kegiatan-kegiatan atlet yang kesehariannya mulai dari sekolah dan lain-lain kan itu saja. Jadi belum kemudian karena sarana prasarana yang belum begitu optimal ya, yang begitu belum representatif ya, bagusnya kan mereka harus di camp ya, artinya mereka tidurnya, makannya dan di sana kan ya, artinya tidak berangkat dari rumah kemudian ke lokasi latihan. Jadi sekarang itu semua klub yang ada di Kota Tasikmalaya itu sudah melakukan dengan camp itu, tapi ya dengan diduga lah gitu kan dari rumah. Kemudian juga schedule latihannya ya memang idealnya minimal kan 2 kali sehari kan itu. Ini juga belum bisa lakukan ya, itu harusnya tiap hari minimal 2 kali sehari untuk melakukan latihan. Jadi kita setelah evaluasi ya klub-klub paling juga satu kali dalam 1 hari, dan itu juga tidak tiap hari, paling juga 4 hari dalam 1 minggu ya, artinya itu masih terbatas lah kalau dibandingkan dengan klub-klub besar yang ada di luar Kota Tasikmalaya. Namun demikian ya sebagai solusi gitu kan, karena kita juga pernah dulu ya punya prestasi bagus ya ketika ada juga Pusdiklat PR gitu kan ya, kemudian juga itu terhenti ya, kemudian juga dengan pengurus provinsi kita menggagas ya dengan adanya platform ya, kita sudah melakukan seleksi platform untuk di wilayah Priangan Timur kan itu, dan sudah ada proses, tapi ini terkendala ya dengan pandemi ini ya, kebetulan dari mulai PSBB setelah PPKM ya, apalagi Kota Tasikmalaya gitu kan baru yang sekarang itu ya masuk di level 3 ya, jadi artinya tidak bisa beraktivitas secara terbuka ya, kemudian karena ada keterbatasan itu. Open up your mind, open up your mind, open up your mind, open up your mind. Ya mudah-mudahan lah cepatnya gitu kan pandemi ini selesai
ya kita untuk melakukan pembinaan yang secara gradual, kemudian juga ada loncatan-loncatan yang mesti juga dilakukan baik oleh klub maupun oleh PBSI dalam rangka memilih ya atlet, pelatih, kemudian juga komponen-komponen pertandingan kayak wasit, ya kita juga butuh sumber daya itu, termasuk juga manajemen misalkan itu, dan proses pelatihan sumber daya itu. Jadi penting lah di samping atlet ya termasuk juga pelatih. Terus Pak, di luar konteks skala prestasi Pak, dulu kita punya Susi Susanti Pak ya. Apa yang menjadi kendala Pak atlet Kota Tasikmalaya di pebulu tangkis tidak sampai muncul seperti Susi Susanti? Apa yang menjadi kendalanya Pak? Ya. Open your mind, baby. Itu memang saya sampaikan tadi gitu kan ya, banyak hal yang menunjang urusan itu kan gitu ya. Di samping juga dunia ini gitu kan karena memang harus ditopang ya dengan sarana yang memadai kan gitu ya, kemudian juga dukungan seluruh stakeholder yang harus optimal juga kan gitu ya, termasuk juga karena ini juga menyangkut kebutuhan ya biaya juga yang lumayan kan gitu ya. Artinya ya kalau misalnya dengan kondisi seperti ini juga jadi kendala kan itu. Tadi saya sampaikan sarana prasarana yang memang jauh dan memadai kan itu. Ya, kemudian juga tingkat kepedulian ya, kepedulian pemerintah, kepedulian masyarakat juga gitu kan dalam rangka untuk mendongkrak prestasi itu sangat penting juga. Nah ini kan tidak bisa berjalan sendiri ya, termasuk juga bagaimana dalam ini sebuah tantangan bagi PBSI sendiri bahwa tingkat perhatian, kepedulian dari seluruh stakeholder ini juga penting. Termasuk memperhatikan sarana prasarana kan itu. Sekarang kan kita baru tersentralnya di bawah Susi. Yang memang sarana prasarana sejak tahun 82 kan belum ada rehab yang berarti kan ya, bahkan ya sangat jauh dari representatif gitu kan. Nah ini juga menjadi kendala. Kemudian juga dari keberadaan ya sponsorship juga ya tadi yang kepedulian dari dunia usaha misalnya ya yang lebih memberikan ruang gitu kan, termasuk juga memberikan CSR-nya dalam rangka pengembangan. Saya sudah memberikan roadmap-nya, membuat roadmap-nya bagaimana itu bisa ada janji kinerja itu lah. Dan saya sudah bilang kalau kemudian ini dibikinkan sebuah pembinaan ya, yang betul-betul terstruktur gitu kan, pembinaan yang begitu optimal gitu kan, itu sebetulnya dalam waktu 3 tahun 5 tahun sudah akan terlihat gitu ya hasilnya kan, gitu. Karena memang kita sangat sederhana sebetulnya dalam proses itu ya, bagaimana untuk mengoptimalkan proses latihan ya, yang dipersiapkan ya untuk meraih prestasi itu kita sudah ada lah gitu kan, dan sudah dibikinkan dengan tim yang di Binpres ya, bina prestasi di PBSI. Namun demikian itu kan itu kendala-kendala yang tadi saya sampaikan ya, itulah solusinya dulu kan itu ya. Kalau kesiapan termasuk sumber dayanya ya, walaupun di kita juga ada pelatih-pelatih yang sudah bersertifikasi BWF misalkan itu ya, itu juga bisa dioptimalkan. Namun demikian ya, dari aspek itu tadilah gitu kan yang menjadi kendala kita. Maka saya sudah beberapa kali gitu kan mendiskusikan ini gitu, dengan pemerintah kota, dengan kota, dengan Pak Sekda, dengan Disputpora gitu kan, kita menyampaikan dari hal ini ya, karena memang gitu kan, kemudian juga olahraga khusus itu sudah jadi industri, sebetulnya sudah jadi masa depan ya anak-anak bangsa, termasuk anak-anak ya untuk di Kota Tasikmalaya. Nah oleh karena itu kita harus confident ya untuk ini ya, tatkala kita harus berinvestasi gitu kan tentang sumber daya ini. Dan dari bibit-bibit itu saya juga melihat banyak potensinya. Yang selama ini potensi atlet kita kemudian mengikuti audisi, misalkan mereka kemudian ke Jarum ya, kemudian kayak ke Mutiara ya, atau klub-klub besar lah gitu ya, ke SGS dan lain-lain ya. Sebetulnya kalau kita punya ruang itu, dan kita juga sebenarnya bisa mampu gitu kan ya, kita lakukan di sini. Tetapi ya dari aspek itulah, aspek
logistik dan lain-lain itu juga ya lumayan juga kan itu. Makanya dibutuhkan ini komitmen bersama. Termasuk saya juga meminta kepada pemerintah jangan setengah hati gitu kan dalam proses ini. Saya yakin gitu kan kalau kemudian juga didukung oleh semuanya gitu kan, insya Allah Tasikmalaya akan kembali lagi berprestasi ya, karena kita punya historis yang luar biasa kan itu ya dengan Susi Susanti ya, dengan kelas dunia luar biasa, juara olimpiade, itu menjadi sumber motivasi sih dan inspirasi gitu ya semua atlet kita. Maka kita juga sering menyampaikan bahwa anak-anak atlet-atlet itu ada punya potensi itu gitu ya, dan sudah dibuktikan bahwa ya atlet berasal dari Tasik itu juga sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Nah itulah saya kira juga penting, ini bukan hanya sekedar menjadi bahan wacana, menjadi bahan diskusi ya, tetapi dalam kerangka implementasinya itu. Saya juga sudah membuat rencana-rencana kerja ya yang optimal sebetulnya di PBSI ya, termasuk juga menginventarisir, mengidentifikasi gitu kan dari kendala-kendala yang ada. Itu menjadi bagian pekerjaan besar juga ya bagi PBSI Kota Tasikmalaya untuk melakukan meningkatkan prestasi itu. Tapi ada hal yang penting juga, makanya secara gradual minimal tertib aja dulu lah organisasinya. Kemudian juga kita endorse gitu kan klub-klub ya yang melakukan itu, kemudian juga memberikan sebuah motivasi ya bagi mereka bahwa mereka pasti bisa lah kan untuk mencetak atlet-atlet yang berkelas kan itu. Nah sudah kelihatan sekarang juga perkembangannya ya, termasuk juga atlet-atlet yang masing-masing klub juga ya dari masyarakat begitu punya animo yang bagus ya, mereka mau memasukkan anak-anaknya untuk berlatih ya bulu tangkis dan disekolahkan di klub-klub yang ada di Kota Tasikmalaya. Insya Allah lah gitu kan bahwa hal itu juga ya untuk prestasi ini sudah dapat terwujud. Hanya kendala yang sekarang dengan pandemi ini kemudian event-event terhenti ya. Bagaimana juga instruksi dari pengurus pusat PBSI dan PBSI ya bahwa untuk event-event ya yang melibatkan orang banyak itu kemudian dihentikan. Namanya siapa, Dek? Asmi. Sekolah di mana? SD Galungan kelas 5. Terus Adek main bulu tangkis itu untuk apa, Dek? Main bulu tangkis. Mau kayak seperti siapa? Hah? Oh, mantap. Menurut Bapak, Pak, di Kota Tasikmalaya ini kan syarat dengan atlet berprestasi. Apakah sudah layak, Pak? Apakah sudah waktunya Kota Tasikmalaya mempunyai wisma atlet, Pak? Ya. Nah, sebetulnya sekarang bukan layak lagi ya, dengan keberadaan itu ya. Seperti sekarang kita dulu pernah ada Pusdiklat ya, PR ya, kemudian juga di sana mereka di camp ya, di sentralisir di sebuah tempat gitu kan, ya, punya lapangannya ya, kemudian ada asramanya dan itu, sehingga si tim manajemen itu kemudian bisa mengelola dan bisa memperhatikan optimal gitu kan atlet-atletnya dari kesehariannya kan, kemudian juga dari aspek perilaku ya, kemudian juga dari aspek nutrisi yang harus ini kan, itu penting juga kan, termasuk juga kesehatan atlet ya, kemudian fisikal atletnya juga yang begitu harus diperhatikan kan itu. Nah, oleh karena itu yang saya tadi sampaikan itu memang penting ya, kalau mau melatih optimal itu memang harus dengan dan ya sebetulnya sudah urgen juga gitu kan, kita punya wisma lah gitu kan, wisma atlet ya, walaupun dalam skala kecil lah kan gitu ya, tapi minimal kita bisa untuk melatih dengan optimal ya, dari atlet-atlet pinilik ya dari masing-masing klub itu. Dan kemarin kita sudah melakukan seleksi ya atlet ya dari klub-klub yang ada itu masuk di platform kan itu ya, setara Pusdiklat lah kan itu. Tetapi itu juga kita belum optimal ya melakukan pembinaan ya, karena memang sarana itu
ya harusnya setelah direkrut ya, melakukan seleksi, kemudian mereka yang sudah masuk gitu kan pada itu sebetulnya harus secepatnya tempatkan, kemudian latihannya ya yang lebih dioptimalkan ya, kemudian terkontrol semuanya dan dilakukan ya secara terprogram yang bagus ya, kemudian juga diukur dengan mengikuti event-event ya. Nah, nanti juga akan melihat sebagai bahan evaluasi. Hanya sekarang karena situasi pandemi, kemudian sarana kita yang belum memadai kan, itu juga belum bisa dilakukan optimal. Jadi potensinya sudah ada, dan saya juga pernah menyampaikan pada pemerintah gitu kan, termasuk juga mensupport gitu kan ya beberapa ya pencinta bulu tangkis ataupun ya dari stakeholder yang kebetulan misalnya punya kemampuan lah gitu kan untuk memfasilitasi itu. Artinya kita sudah sangat mendesak sebetulnya ya butuh sarana itu ya, sarana pusdiklat lah kan itu ya, beli camp ya, punya wisma ya, ada sarana tempat latihannya ya, kemudian juga untuk gymnya kan, gymnya juga harus disiapkan. Insya Allah ya kita bisa setara lah dengan daerah-daerah yang lain yang sudah punya klub besar, yang sudah punya prestasi mendunia. Terus apa harapan Bapak ke depannya untuk jangka waktu menengah, khususnya di PBSI Pak? Ya, yang pertama dalam proses bina prestasi ya, saya mengharapkan bahwa platform bisa optimal. Kemudian juga seluruh stakeholder khususnya pemerintah juga harus mampu untuk memfasilitasi ya yang optimal juga kan itu ya. Insya Allah itu juga akan diraih prestasi ini. Dan kita sudah potensi atletnya memang ada kan itu ya. Ya dari mulai kelas kelompok dini, usia dini sampai remaja kita sudah punya. Nah oleh karena itu harapan kita bahwa ini betul-betul gitu kan harus diperhatikan secara seksama, kemudian juga seluruh stakeholder punya kepedulian ya, karena PBSI juga tidak bisa berjalan sendiri kan gitu kalau tanpa juga dibantu, didorong, dan ditunjang oleh pihak-pihak yang lain. Dan saya seringkali juga sounding gitu kan pada mereka yang kiranya punya potensi untuk memajukan ini ya. Nah, hanya mungkin sekarang baru mereka mengetahui ya, tentang sisi pentingnya ini kan itu. Tetapi motornya sebetulnya penggeraknya ya sebagai katalisator, sebagai fasilitator ya, pemerintah harus hadir ya pada proses ini ya. Jangan sampai kemudian mereka peduli ketika mau menghadapi kelompok misalkan itu ya, kan nggak bisa ya. Kita melakukan ada intensifikasi gitu kan, latihan lebih intens itu hanya ketika menghadapi event. Tapi itu harusnya sudah secara simultan ya, tidak nunggu ada event ya. Seperti gini aja, Indonesia ya alhamdulillah untuk bulu tangkis ini gitu kan cukup menjanjikan dan membawa nama baik dunia kan itu di dunia. Nah, karena memang pelatnas itu kan tidak hanya ketika mau menghadapi event, dan itu sudah simultan, mau ada event kan itu dia ada, dan mereka di camp ya dengan di pelatnas ya, kemudian dilatih ya ada wismanya dan lain-lain kan itu, dan lakukan ternyata juga dibuktikan ya bisa berbicara, termasuk juga pada ya kemarin ya waktu Olimpiade, kemudian para Olimpik kemarin kan itu dari bulu tangkis ya, ternyata luar biasa ya menyumbangkan medali ya. Alhamdulillah kita tidak kehilangan muka kan. Indonesia masih bisa berbicara dengan bulu tangkisnya itu kan di dunia ya, karena memang proses pembinaannya yang sudah sistematis ya. Dan kemarin juga sampai ada dievaluasi, memang dibutuhkan juga untuk hal yang lain juga ya dilakukan dengan cara seperti itu. Nah di daerah juga seperti itu harusnya gitu kan ya, ada wadahnya, misalnya dengan adanya wadah pusdiklat atau platform dan lain-lain di daerah, dilakukan pembinaan bukan hanya untuk menghadapi event ya, nanti kemudian itu juga ada standarisasinya ya. Kalau misalnya ada atlet yang memang mandat ya udah dipulangkan, kita mau seleksi lagi kan untuk dibina secara simultan gitu kan ya, karena memang di dunia olahraga ini ada terbatas dengan usia nantinya. Nah oleh karena itu juga penting, oleh karena itu gitu kan saya yakin gitu kan ya melakukan pembinaan dengan cara seperti itu gitu, ke depan ya insya Allah. Hanya ini harus kompak semua kan itu, termasuk pemerintah juga.
saya sudah membikinkan ya presentasi ya, kita bikin roadmap dan lain-lain, saya sudah sampaikan. Ya, mungkin satu saat juga kita mempresentasikan kembali ya lebih untuk menekankan bahwa sisi pentingnya ini untuk raihan prestasi yang akan membawa kebanggaan bagi daerah. Ya inilah yang harus dilakukan. Ya. Kan itu ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, sorry.